Oke, hari ini kita akan ngebahas beberapa soal tes formatif yang udah pernah kalian kerjain. Dimulai dari soal yang pertama ya. Di sini ada soal apabila suatu persegi diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam akan menempati suatu bingkai sebanyak 4 kali. Di sini aku udah punya satu persegi. Nanti kita bisa putar dia. Lalu sekarang kita bahas dulu. Suatu jam itu berputarnya ke arah mana sih? Misalnya di sini ada jam. Terlalu jelek. Ini jam. Terus di sini jarumnya, titik utamanya. Di sini angka 12. Di sini 3, 6, 9. Kalau dia berputar searah jarum jam berarti dia ke arah sini kan? Nah, kalau ini kan berarti searah. Di sini kita akan memutarnya dia berlawanan arah, berarti dia berputar ke arah kiri. Ini lawan arah. Oke. Nah, di sini kita coba putar suatu persegi EFGH 90 derajat lawan arah jarum jam. Oke. Kita putar 90 derajat pertama, berarti satu kali memutar. Set. Posisinya adalah nih, jadi kita gambar persegi yang pertama tadi ya. Nih, yang pertama. Di sini ada E, F, G, H. Lalu yang kedua kita putar set. Nah, posisinya berubah lagi kan? Menjadi F, G, H, E. Berarti kita tulis di sini F, G, H, E. Lalu kita putar lagi. Berubah lagi posisinya menjadi G, H, E, F. Berarti kita gambar lagi di sini G, H, E, F. Lalu kita putar sekali lagi. Nah, dia menjadi H, E, F, G. Berarti gini ya. H, E, F, G. Berarti kalau kita putar sekali lagi, kembali ke awal. Ini, ya kan? Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, dan 4. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah benar. Lanjut soal kedua, di sini Bu Ani memiliki 12 batang korek api, kemudian batang korek api tersebut disusun menjadi sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 4 satuan. Nah, kebetulan di sini aku udah punya beberapa, ini ada, kebetulan di sini aku ada 12 kertas origami yang udah aku gulung-gulung karena aku gak punya korek api, jadi kita anggap aja ini korek api ya. Terus kita susun dia menjadi sebuah persegi. Berapa sih panjang sisi satuannya? Kita coba bentuk ya. Nah, pas kita udah susun, dia berbentuk seperti ini nih. Coba kita hitung, bener gak sih ini batangnya itu ada 12. Hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata bener dia 12. Nah, untuk sisi panjang sisinya, oke, kita hitung ya. Di sini berapa? Kita hitung per batangnya. 1, 2, berarti 2 satuan. Terus yang ini juga 1, 2, berarti yang ini juga 2 satuan. Terbukti ya, dia sebuah persegi. Jadi kalau kayak gini pernyataannya benar atau salah? Ternyata salah. Yang benar adalah 2 satuan. Berarti kita pilih salah. Kita masuk ke soal selanjutnya ya. Di sini ada soal yang mengatakan bangun datar segi 4 yang memiliki 4 buah sisi dengan 2 sisi sejajar sama panjang dan besar setiap sudutnya adalah 45 derajat, maka dinyatakan bangun datar tersebut merupakan persegi panjang. Satu persegi panjang di sini. Nah,
Kalau ciri-cirinya suatu persegi panjang kan sisi yang sejajar ini sama panjang ya. Sini sejajar sama dia, ini sejajar sama dia. Misalnya kita kasih nama nih. Dia adalah sisi ini titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D. Oke, di mana sisi yang sejajar adalah sama panjang. AB sama dengan CD, AD sama dengan BC. Nah, di sini memiliki dua sisi sejajar sama panjang ini di sini benar, tetapi besar sudut di sini adalah 90 derajat. Jadi, pernyataan tersebut adalah salah. Selanjutnya, di sini dikatakan simetri lipat pada persegi panjang dapat membagi dua bagian persegi panjang sama besar. Kebetulan aku punya satu persegi panjang di sini. Terus kita coba aja kita lipat dia ya. Apakah dia membagi dua sama besar? Oh iya, ternyata dia membagi dua sama besar. Tuh. Kalau misalnya simetri lipatnya kan ada dua ya, kayak gini. Ada yang horizontal, ada yang vertikal sama yang horizontal kan. Nah, ini yang horizontal nih, dia tiduran kayak gini. Oke. Ternyata dia juga membagi dua bagian sama besar. Tuh ya kan, sama besar kan, soalnya pas dia dilipat tuh sama, dia tidak terlalu berlebihan ke atas atau berlebihan ke bawah. Jadi sama bagiannya. Jadi pernyataan tersebut adalah benar. Selanjutnya, diketahui terdapat sebuah persegi ABCD. Tentukanlah minimal dua kemungkinan ukuran panjang sisi pada bangun datar persegi. Kemudian hitunglah luas dan sekelilingnya. Di sini aku udah punya satu persegi, nih ya, satu persegi. Terus kita cari berapa sih luasnya dia. Kalau aku caranya pertama nih kita lipat dia jadi dua, seperti ini. Terus karena dia di sini nggak ada ukurannya kan, jadi kita lipat dia jadi dua. Terus kita lipat satu kali lagi. Nah, seperti ini. Nah, di sini, oke, dia memiliki beberapa apa tuh kayak kotak-kotak kecil yang akhirnya terbentuk dari lipatan-lipatan itu kan. Ada kotak 1, 2, 3, dan 4. Berarti luas persegi, kemungkinan luas dari persegi ini yang pertama adalah berapa luasnya? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya kita gambarin, dia akan jadi seperti ini kan. Ini persegi, terus dia terbagi menjadi 4 bagian gitu kan. Berarti luasnya adalah 4 satuan. Lalu kelilingnya kalian lihat panjang sisi yang sini berapa satuan? 2 satuan. Nah, yang namanya keliling berarti kan menjumlahkan setiap sisinya. 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan, 2 satuan. Berarti ada berapa satuan? 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, atau 2 dikalikan 4 sama dengan 8 satuan. Lalu kita menghitung luasnya yang kedua sama keliling yang kedua. Caranya ini kita lipat jadi 2 nih bagian atasnya. Terus kita lipat lagi bagian bawahnya. Terus kita lipat lagi bagian samping sininya jadi 2 gini. Nah, terus kita lipat lagi kayak gini.
Nah, setelah dilipat kayak gini, dia akan terbagi lagi menjadi beberapa kotak-kotak kecil lagi. Kelihatan gak sih? Kelihatan kan? Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kan panjang sisinya jadi 4. Kesini 4, sini juga 4 ya kan? Nah, berarti kita bisa gambarin dia seperti ini nih. Nah, kalau luasnya berarti kan kita hitung jumlah kotaknya yang ada di sini nih, kotak-kotak kecil ini. Atau bisa kita kalikan panjang sisi sini sama dikali sama sisi sini. Ini ada berapa? 4 dan 4 panjang sisinya. Berarti luasnya adalah 16 satuan. Lalu bagaimana dengan kelilingnya? Sama, kita jumlahkan panjang setiap sisinya. Ini kan tadi 4 satuan nih. Berarti 4 dikalikan 4 karena dia ada 4 ini nih 4 sisi kan dia. Jadinya kelilingnya adalah 16 satuan juga. Jadi dia luas dan kelilingnya sama. Selanjutnya, Bu Via memiliki 40 batang korek api. Bantulah Bu Via untuk membuat 3 bangun datar persegi yang berbeda. Ukurannya, kemudian hitunglah luas persegi tersebut. Ini harusnya tidak ada tulisan benar salahnya ya. Kita coret. Oke. Di sini aku udah punya 40 korek api yang aku buat dari origami karena aku gak punya korek api ya. Nah, ini hanya untuk memperagakannya aja. Yuk kita susun dia. Nah, setelah kita susun, ini akan jadi seperti ini ya, dengan 40 batang korek api. Itu dia akan membentuk 3 buah persegi dengan ukuran yang berbeda. Yang pertama, luasnya berapa sih? Yang pertama itu luasnya adalah 1 satuan. Luasnya sama dengan 1 satuan. Kenapa bisa? Karena ya cuma ada 1 persegi gini doang. Terus dia nggak ketahuan ukurannya, dia hanya terbuat dari sebuah batang korek api gitu kan. Terus yang selanjutnya dari beberapa buah batang korek api maksudnya. Terus yang selanjutnya, ini berapa luasnya? Kalau luas kan tadi identik dengan banyaknya kotak yang terbentuk dari sebuah persegi ini. Nah, kotaknya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita tuliskan dia adalah luasnya sama dengan 4 satuan. Lalu yang ini, berapa sih luasnya? Kita hitung aja. 1, kotak-kotak kecilnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti dia luasnya adalah 9 satuan. Bisa nggak kalau cuma langsung ngaliin bagian teratas sama bagian sampingnya? Berarti 3 dikalikan 3. Sama, 9 satuan juga. Terus bener nggak sih nih koreknya tuh ada 40? Yuk kita hitung. Ini ada 4 korek api di sini. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terus yang ini 1, 2, 3, 4. Dari sini deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ditambah 12 adalah 36. 36 ditambah 4 adalah 3. 36 ditambah 4 adalah 40 batang korek api. Oke, sekarang perhatikan persegi panjang ABCD, tentukan beberapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Hitunglah kelilingnya. Oke, ini sama ya sama yang persegi tadi dan kebetulan di sini udah ada persegi panjang. Nah, kalau yang tadi kan aku bilang kita coba lipat. Nah, ini juga sama, kita coba lipat nih. Yang namanya persegi panjang berarti kan ukuran panjang dengan lebarnya itu kan berbeda ya. Jadi kita coba lipat ini bagi 2 dulu.
Terus kayak gini. Kita lipat lagi dia menjadi berapa bagian ya? Kita lipat dia jadi 2. Terus lipat lagi jadi 2. Oke, kayak gini. Nah, setelah kita buka, lebarnya adalah 2, yaitu satu kotak kecil yang pertama dengan kotak kecil yang kedua. Berarti lebarnya adalah 2, terus panjangnya kita hitung nih, ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti panjangnya adalah 4. Berarti kita dapat gambar yang pertama itu adalah misalnya seperti ini. Kita bagi 2 kan tadi, terus ininya terbagi menjadi 4. Nah, bagian lebarnya adalah 2 satuan. Panjangnya adalah 4 satuan. Berarti kelilingnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2, atau 2 dikali panjang tambah lebar. 2 dikali panjangnya adalah 4, lebarnya adalah 2. Berarti kelilingnya adalah 4 tambah 2, 6. 6 kali 2 adalah 12 satuan. Lalu di sini kan baru yang pertama nih, kemungkinan pertama. Kalau kemungkinan keduanya tinggal kita lipat lagi dia jadi lebih kecil, dibagi 2 nih bagian atasnya. Seperti ini. Nah, lalu bagian sininya kita lipat lagi. Nah, oke, berarti kita seperti ini nih. Kita coba lipat lagi. Seperti ini nih, kita lipat lagi dia kayak gini, kita lebih kecilin lagi. Kita perkecil lagi. Oke, wah jadi banyak nih. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya, ini kan jadi lebih kecil lagi ya. Nah, lebarnya itu adalah 1, 2, 3 dengan 4. Berarti lebarnya adalah 4 satuan. Kalau panjangnya ada berapa? Kita hitungnya kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti panjangnya adalah 8 dan lebarnya adalah 4. Berarti ini adalah kemungkinan keduanya. Berarti kita gambar lagi ya di samping sini. Tadi kita bagi 4 bagian sininya. Lalu kita bagi 8 nih, kita bagi 2. Bagi 2 lagi, bagi 2 lagi. Kita potong lebih kecil lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Berarti kelilingnya adalah, di sini adalah 4 satuan. Kesini adalah 8 satuan. Jadi kelilingnya adalah, kita langsung pakai rumus yang ini aja. 2 dikali panjang ditambah lebar. Berarti 2 dikali panjangnya adalah 8 ditambah 4. 2 dikali 12 adalah 24 satuan. Berarti ada 2 kemungkinan. Ini kemungkinan ke-1 dan ini kemungkinan ke-1 dan ini kemungkinan kedua. Nah, di sini ada lagi nih soal yang terakhir dari tes formatif. Perumahan Alamanda memiliki taman yang berbentuk persegi panjang, memiliki luas 120 cm². Tentukan beberapa kemungkinan ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Untuk mencari beberapa kemungkinannya, mudah sih. Biasanya bisa kita cari dengan menggunakan faktornya dari 120. Nah, berapa aja sih? Bisa 1 dikalikan 120, 2 dikalikan 60, 4 dari 3 dikalikan 40, 4 dikalikan 30, terus ada 6 dikali 20,
dan seterusnya bisa kalian cari sendiri. Bisa juga 8 dikalikan 15 gitu ya, dan bisa kalian cari sendiri seterusnya ya. Nah, kalau aku memilihnya ini nih, 8 dikali 15, dan juga ada juga kan 10 dikalikan 12. Jadi kalau aku milihnya adalah misalnya kemungkinan yang pertama, di mana panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 15 cm. Terus kalau kemungkinan keduanya, bisa panjangnya aku ambil yang ini 12 cm dengan lebar dia 10 cm.